Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Sebelumnya kita buka dulu buku paket matematika SMA, MA, SMK, MAK kelas 11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi 2017. Kita buka dulu bukunya, halaman, kita cari dulu. Ini kita buka halaman 6, prinsip induksi matematika. Di situ tertulis, induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis hanya dengan sejumlah langkah terbatas yang cukup mudah. Bisa saya tulis, induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Sekarang kita lanjut ke halaman 7. Halaman 7, prinsip induksi matematika. Misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut ini. A. Langkah awal, P1 benar. Yang B, langkah induksi. Jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Bisa saya tulis, prinsip induksi matematika dalam hal ini langkah-langkah pembuktian. A. Buktikan bahwa rumus Pn benar untuk N sama dengan 1. Yang B, asumsikan bahwa rumus Pn benar untuk N sama dengan K, maka rumus Pn juga benar untuk N sama dengan K plus 1 untuk setiap K bilangan asli. Jadi ada dua langkah pembuktian ya nanti. Kita masuk ke contoh. Sekarang kita coba contoh. Contoh 1.1 pada halaman 9. Di situ ada suatu deret gitu ya. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai 2n-1 sama dengan n kuadrat. Kita akan membuktikan dengan induksi matematika apakah rumus Pn tersebut benar untuk n bilangan asli. Saya tulis dulu tadi contohnya. Satu ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai 2n-1 sama dengan n kuadrat. Kita buktikan menggunakan induksi matematika. Kita lihat lagi tadi langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu buktikan bahwa rumus Pn benar untuk n sama dengan 1. Kita tulis di sini langkah yang pertama. Untuk n sama dengan 1, 2n-1 sama dengan n kuadrat. Kita tulis rumusnya, n-nya kita ganti dengan 1, sehingga 2 dikali 1 min 1 sama dengan 1 kuadrat. Hasilnya 1 sama dengan 1. Ruas kanan dan ruas kiri sama.
sehingga dia sudah terbukti untuk langkah 1. Langkah yang kedua yaitu asumsikan bahwa rumus PN benar untuk N sama dengan K. Kita bisa tulis di sini, karena kita asumsikan gitu ya, maka kita tulis saja andaikan benar untuk N sama dengan K. Andaikan benar untuk N sama dengan K. Sehingga N-nya ini kita ganti dengan K. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai 2K min 1 gitu ya. 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Selanjutnya, coba kita lihat lagi tadi langkah yang kedua. Asumsikan bahwa rumus PN benar untuk N sama dengan K, maka rumus PN juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka di sini tadi ketika kita sudah menganggap N sama dengan K ini benar, maka akan dibuktikan N sama dengan K plus 1 benar gitu ya. N-nya kita ganti K plus 1 seperti itu. Saya tulis lagi di sini 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya ditambah 2K min 1. Ini tadi untuk N sama dengan K. Kita tambah lagi untuk N sama dengan K plus 1, maka N-nya kita ganti dengan K plus 1. 2 kali K plus 1 min 1 gitu ya. Kita tulis juga di sini min 1 sama dengan, di sini N kuadrat, N-nya menjadi K plus 1 kuadrat. Sudah paham ya? Ketika N-nya sama dengan K, kita anggap dia benar. Kemudian akan dibuktikan N sama dengan K plus 1 juga benar. Kalian perhatikan lagi deretnya menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya sampai 2K min 1. Oke, sampai di sini dulu. Ini tadi kan sampai K, sampai N sama dengan K. Kalau N-nya sama dengan K plus 1, maka ditambah lagi satu suku menjadi 2K plus 1 min 1 sama dengan, kalau tadi K kuadrat berarti menjadi K plus 1 kuadrat. Kemudian kita bisa lihat di sini 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Kita lihat di sini sama ya, 1 ditambah 3 sampai 2K min 1. Tadi kita sudah anggap dia benar. Maka di sini kita bisa tulis K kuadrat. Sama ya ini ya, sampai 2K min 1 itu sama dengan K kuadrat. Kita tulis di sini K kuadrat. Ditambah 2K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat.
Sekarang kita uraikan lagi untuk yang ruas kiri menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 min 1 itu ya, sama dengan K plus 1 kuadrat. K kuadrat plus 2K plus 1 ya, 2 dikurangi 1 sama dengan 1, K plus 1 kuadrat. Maka K kuadrat plus 2K plus 1 itu sama dengan K plus 1 kuadrat. Sehingga ruas kanan dan ruas kiri sama. Oleh karena itu deret ini sudah terbukti, gitu ya. Contoh yang kedua yaitu 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah dan seterusnya sampai 4n min 1 sama dengan 2n kuadrat plus n. Maka kita tulis di sini langkah yang pertama untuk n sama dengan 1. Kita tulis rumusnya 4n min 1 sama dengan 2n kuadrat plus n. Kita ganti n-nya dengan 1. 4 kali 1 min 1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat plus 1. Hasilnya 4 dikali 1 dikurang 1 berarti hasilnya 3. Yang kanan 2 dikali 1 kuadrat 2 ditambah 1 berarti sama dengan 3. Oke, ruas kanan dan ruas kiri sama. Langkah pertama terbukti. Sekarang kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Kita asumsikan gitu ya, kita tadi tulis andaikan benar untuk n sama dengan K menjadi 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah dan seterusnya sampai 4n min 1 sama dengan, kita langsung aja ya, n-nya kita ganti dengan K, maka dia menjadi 4K min 1 sama dengan 2K kuadrat plus K. Kita anggap ini benar. Kemudian akan dibuktikan n sama dengan K plus 1 juga benar gitu ya. Ketika ini kita tadi anggap dia sudah benar, kita akan buktikan kalau n-nya sama dengan K plus 1. Kita tulis di sini 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah dan seterusnya sampai 4K min 1. Oke, ketika sampai 4K min 1 ini ketika sampai K gitu ya. Kalau n-nya sama dengan K plus 1 maka ditambah lagi di sini. Kurang dulu, ditambah lagi menjadi 4K plus 1 min 1. Oke, sama dengan yang ruas kanan. Kalau tadi 2K kuadrat plus K, berarti di sini 2K kuadrat menjadi K plus 1 kuadrat plus K menjadi K plus 1. Kemudian kita buktikan, kita kerjakan salah satu ya, boleh ruas kiri, boleh ruas kanan. Kita ke ruas kiri saja. Tadi kita sudah anggap benar ketika 3 plus
ditambah 7 ditambah 11 sampai 4K-1 sama dengan 2K kuadrat plus K. Maka ini kan tadi sama bentuknya sampai sini gitu ya. Itu sama dengan 2K kuadrat plus K. Kita tulis 2K kuadrat plus K ditambah 4K plus 1 min 1. Yang ruas kanan biarin dulu, kita lanjutkan yang ruas kiri. Maka dia menjadi 2K kuadrat plus K ditambah 4 kali K gitu ya, menjadi 4K plus 4 kali 1 4 dikurangi 1. Hasilnya 2K kuadrat plus K. Oke, kita tulis dulu tetap seperti ini, plus 4K plus 3. 3 ini akan saya uraikan menjadi 2K kuadrat plus K plus 4K. Oke, kita uraikan menjadi 2 ditambah 1. Sekarang saya akan mengelompokkan, tetapi tidak merubah nilainya ya. Dia menjadi 2K kuadrat plus 4K plus 2. Yang belum berarti K sama 1 ya. Plus K plus 1. Saya kasih kurung seperti ini. Dia kan nggak merubah nilai, saya hanya menggeser tempatnya saja. Kemudian saya faktorkan ini 2 di sini, maka yang dalam kurung tinggal K kuadrat plus 2K plus 1 plus K plus 1. Hasilnya 2K kuadrat plus 2K plus 1 itu sama saja K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1. Oke, hasil dari ruas kiri ini sama dengan ruas kanan, 2K plus 1 kuadrat plus K plus 1. Maka sudah terbukti untuk deret pada contoh soal nomor 2. Oke, cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami gitu ya. Kita akan lanjut ke video berikutnya tentang penerapan induksi matematika pada keterbagian.